البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Sudah kita sebutkan, ya itu sudah masuk di bab yang ke-11. Ini suratul musafir wal marid, surat orang yang safar dan sakit. Di kitab shalah ya disebutkan bahwa hukum yang mengqashar salat ketika safar adalah sunnah. Ya, sudah lewat bahasannya. Nanti yang dibahas juga tentang masalah jarak safar, kita sudah sebutkan, kembali kepada kebiasaan. Ya, sebutkan ya sunnatan itu yang lebih tepat insyaallah. Setengah hari sudah dikatakan safar. Ini dalilnya diantaranya adalah ini mereka safar dari Mekah menuju Arafah itu dikatakan safar, sudah selesai. Ya. Dan itu setengah hari dikatakan safar. Dan orang-orang Mekah waktu itu menjamak, demikian juga mengqashar. Alam demikian. Itu. Kemudian pada pertemuan terlewat kita sudah sebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim adalah Rasulullah SAW apabila keluar sejarak 3 mil atau farsah beliau salat 2 rakaat, ini qashar. Ini orang-orang Zahiri ya berpendapat inilah jarak qashar gitu ya. Ulama lebih tepat itu adalah awal seorang untuk kemudian melakukan qashar. Kalau sudah sejarah ini maka qashar, salat demikian. Dan sudah kita bahas ucapan para ulama seperti Imam Ibnu Munzir rahimahullah taala bahwa tidaklah qashar ya meringkas salat 4 jadi 2 kecuali ketika sudah keluar ya dari kampungnya, keluar dari akhir rumah di kampungnya tersebut. Kalau sekarang rumahnya tidak ada tempat kosong, ya rumah terus ya kan, sampai berpindah ke kota yang lain, kabupaten yang lain, ya rumah terus. Ya bagaimana ya sudah keluar dari rumahnya, sudah itu dikatakan untuk kemudian dia mengqashar keluar ya demikian. Kemudian juga sebutkan tentang permasalahan ya kapan seseorang apabila dia itu safar kemudian dia tinggal sampai ke tempat tujuan, apakah masih boleh untuk kemudian mengqashar ataupun menjamak. Ini kemarin sudah kita sebutkan hadis yang banyak sekali disebutkan ya, diantaranya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya tinggal di Tabuk selama 20 hari beliau mengqashar. Dari Jabir bin Abdullah. Kemudian juga hadis yang lain ya Nabi, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi tinggal ya di Mekah selama 19 hari beliau senantiasa mengqashar. Riwayat yang lain ya disebutkan yaitu 17 hari. Dan dijamak, ini masuknya demikian juga keluarnya tidak dihitung sehingga 17. Itu jadi perselisihan para ulama tentang masalah ini. Tentang masalah apabila kita bepergian, paham? Kalau kita bepergian dari Semarang kemudian ke Solo ya, atau Semarang kemudian ke Jakarta apakah kemudian kita selama 20 hari ya boleh terus-menerus mengqashar? Tinggal kita di Jakarta 20 hari apakah boleh kita terus-menerus mengqashar, demikian juga menjamak? Ini yang dibicarakan. Ya, dari hadis yang telah lewat disebutkan Nabi sampai 19 hari. Ya. Senantiasa demikian. Sebenarnya 17. Ini disebutkan permasalahan yang paling sulit. Ya idza aqamal musafir bi baladin, apabila seorang safar kemudian tinggal di suatu negeri, suatu tempat. Fal yaqsuru am yutim, apakah dia mengqashar atau menyempurnakan? Paham? Jadi kalau kita safar umpamanya 20 hari, 15 hari di tempat itu terus sampai ke Jakarta, perjalanan mungkin 1 hari, setengah hari, kemudian sampai di Jakarta, tinggal selama 1 bulan, apakah terus kita mengqashar? Demikian juga terus menerus kita menjamak. Ini terjadi perselisihan. Ini termasuk perkara yang paling sulit tentang masalah itu.
Saya berpendapat idza azama ala iqamah 15 yaman, kalau dia ingin tinggal 15 hari, ya, maka dia menyempurnakan sholat. Ya, demikian. Sebagian mengatakan 12 hari, sebagian ini dan itu. Oleh alam yang paling tepat, ya, pembicaraan tentang masalah ini, hadis yang kita bicarakan bahwa Nabi 19 hari beliau. Tapi kita kan banyak apa? Banyak perbuatan-perbuatan dalam manasik dan sebagainya. Ya, banyak ini acara-acara yang ada di situ. Sehingga beliau senantiasa muqassar waktu itu. Oleh alam ya, langsung aja kesimpulannya disebutkan, idza azama ala iqamah aksar min 4 ayyam, kalau dia berkeinginan keras tinggal di tempat itu 4 hari. Ya, lebih dari 4 hari, aksar min 4 ayyam, lebih dari 4 hari. Pak, aku mau tinggal di rumah ya temanku atau di tempat aku safar ini selama 5 hari, atama dia sempurnakan sholat sebagaimana orang sholat. Ini 4 rakaat, demikian juga ya untuk zuhur, demikian juga asar, demikian juga isya. Ya, ini pendapat Imam Ahmad. Demikian juga ulama yang lainnya, Daud Ad-Dhahiri dan sebagainya. Ya, di antara dalilnya ini masalah yang sulit, dalil yang jelas tidak ada. Dalil yang jelas tidak ada. Di antara dalil yang berpegang pada ini yaitu apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim dari sahabat Ala bin Hadrami, bahwa waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil muhajirin iqamah 3 ayyam fi biladihi. Nabi mengizinkan orang-orang muhajir, orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka kemudian mendatangi Mekah lagi. Nabi memberikan keringanan untuk tinggal 3 hari. Ya, berarti menunjukkan apa? Berarti kalau 4 hari sudah dihitung apa? Dihitung mukim. Kalau cuma 3 hari, maka boleh untuk qashar. Boleh untuk menjamak. Kalau kemudian sampai 4 hari, ya, maka harus menyempurnakan. Dari sinilah diambil dalil. Ini istimbat saja, pengambilan dalil saja. Tidak ada jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah ini. Gitu. Jadi Nabi mengizinkan orang-orang yang hijrah ketika mereka mendatangi Mekah tinggal di situ 3 hari. Kalau lebih dari itu tidak boleh. Ya, berarti menunjukkan selama mereka di bawah 4 hari boleh mengqashar, boleh menjamak dan sebagainya. Itu pengambilan istimbat saja. Dan sebenarnya di situ ada pendapat para ulama yang banyak disebutkan di kisah-kisah asar dari para sahabat. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau tinggal di Naisabur, ini daerah Iran sekitar itu, daerah Rusia sekarang ini, selama 1 tahun atau 2 tahun, senantiasa mengqashar 2 rakaat. Paham? Terus menerus 2 tahun mengqashar terus. Jadi kalau kita lihat ya perbuatan para sahabat demikian. Demikian juga disebutkan Abdurrahman bin Samurah tinggal di Kabul di Afghanistan. Demikian juga waktu yang lama. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau tinggal di Oman ya. 2 bulan mengqashar senantiasa demikian. Ya itu. Bahkan disebutkan Ibnu Abbas juga melakukan demikian. Ibnu Taimiyah demikian juga Ibnu Utsaimin berpendapat demikian juga, bahwa namanya musafir senantiasa safar walaupun dia tinggal di suatu negeri. Tapi ulama alam tadi lebih tepat insyaallah. Bahkan Ibnu Taimiyah beliau di situ ada pendapat yang lain menunjukkan beliau juga taradud ya, bimbang dalam masalah ini. Disebutkan di Mazhab Fatawa beliau mengatakan idza nawa ayyuqim bil balad, kalau dia berniat untuk tinggal di suatu negeri 4 ayyam 4 hari, famadunha dan di bawahnya qashara shalah. Jadi 4 hari ke bawah 1 2 3 4 di Jakarta mengqashar senantiasa. Ya, wa in kana aksar, apabila lebih dari 4 hari ya 7 hari di Jakarta terus menerus. Ya kan? Fa fi niza, terjadi perselisihan para ulama. Wal ahwat, yang berhati-hati ayuti masalah, sempurnakan salat. Padahal tadi sebutkan Ibnu Taimiyah berpendapat walaupun lama tetap mengqasarkan itu. Tapi di sini beliau dalam keadaan bimbang, alam demikian. Di sini beliau mengatakan lebih hati-hati ya, kalau lebih dari 4 hari maka apa? Menyempurnakan. Ya, menyempurnakan masalah ini. Walaupun kalau kita sholat di pedagang orang yang mukim, kita tinggal di Jakarta umpamanya. Ya, kita safar nih. Kemudian kita sholat di masjid.
Salat Isya, mereka menyempurnakan salat, kita menyempurnakan. Paham? Jadi kalau kita salat di belakang orang yang mukim, orang yang tinggal, maka kita salat seperti mereka. Dijadikan imam untuk diikuti kan itu. Dijadikan imam diutama bi, jadikan imam untuk diikuti. Ini permasalahan yang sulit tentang masalah ini. Maka di sini ada permasalahan sebelumnya. Apakah ketika qashar kita meniatkan salat aku mau qashar? Tidak diniatkan. Pokoknya kita mau qashar salat. Ya itu. Sudah kita sebutkan bahwa walaupun safarnya maksiat boleh untuk seorang itu mengqashar salat. Ya. Kemudian disebutkan apabila orang yang safar ini sholat di belakang orang yang tidak diketahui mukim atau tidak orang ini, ya. Kalau kemungkinan orang ini adalah orang yang mukim, ya sudah kita ikut bersama dia, ya. Kalau kemudian orang ini kelihatannya safar, maka kita pun sholatnya juga muqashar, ya demikian. Dan asalnya dia adalah dalam keadaan safar. Kalau ternyata ya ketika dia ikut imam itu ya, ternyata dia kira dia tinggal, ternyata dia safar juga. Akhirnya dia 2 rakaat salam, kita pun salam kan itu. Kemudian disebutkan apabila dia sholat di belakang orang yang mukim, kemudian orang ini batal umpamanya, ya sudah kita pun sholatnya sholat 2 rakaat saja kan itu. Kemudian disebutkan dia ketika safar ingat, oh tadi aku belum sholat zuhur ketika di rumah. Bagaimana ini? Maka dia sholatnya apa? Sholat zuhur 4 rakaat. Walaupun dia dalam keadaan safar, karena dia baru ingat ketika di rumah tadi belum sholat zuhur. Demikian juga kalau kemudian dia sampai di rumah, tadi di safar tadi lupa tadi, ya. Di safar tadi lupa kalau dia itu belum sholat. Ya, maka di sini ya boleh dia untuk disebutkan mengqashar, ya demikian. Jadi apabila lupa ketika keadaan safar, dia tinggal di rumah, oh ya tadi zuhur aku belum sholat, disebutkan dia boleh untuk kemudian sholat qashar karena dia kan lupanya tadi ketika diperjalankan harusnya dia 2 rakaat, ternyata dia lupa, ternyata belum sholat tadi, maka ketika sudah sampai di rumah disebutkan dia sholat untuk mengqashar, ya demikian. Wallahu alam, ya. Karena dalilnya bagi sholia itu dzakarah, maka dia hendaknya sholat ketika dia ingat. Tadi kan dia harusnya 2 rakaat kan itu. Maka ketika dia ingat dia 2 rakaat. Ya, demikian juga ketika sholat seseorang di belakang orang yang dia itu adalah mukim, maka dia menyempurnakan karena dijadikan imam untuk diikuti. Ini tentang masalah qashar insyaallah. Ya, selesai berikutnya akan dibahas tentang masalah jamak. Ya, menjamak salat ketika safar. Qala Rasulullah Ta'ala wa Anas dari Anas Malik radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idar tahala apabila beliau rehlah bepergian fi safari dalam safarnya, apabila beliau yang pergi di dalam safarnya qabla an tazigha syamsa, sebelum matahari tergelincir di waktu zuhur ini kan. Ini matahari tergelincir maka mulailah di situ waktu zuhur. Kalau beliau mulai safarnya sebelum jam 12, gampangannya gitu. Akhirat zuhra, maka beliau mengakhirkan zuhur ila waktu asar, sampai waktu asar. Apa namanya ini? Jamak takhir. Jamak takhir ini jelas sekali dalilnya. Yang diperbincangkan masalah jamak takdim, mendahulukan jamak. Nah, di sini beliau melakukan jamak takhir. Ya, ini apabila beliau mulai berangkat ketika matahari sebelum waktu zuhur. Ya, sebelum jam 12 itu aja. Maka beliau melakukan sholat zuhur kapan? Nanti bersama dengan sholat asar. Tsumma nazala, kemudian beliau pun turun, ya. Fajama bainahuma, maka beliau pun menjamak di antara keduanya, zuhur dan asar di waktu asar. Fa in zaqati syamsu, apabila tergelincir matahari qabla ayyartahila, sebelum dia itu berjalan salat zuhur, maka beliau salat zuhur tsumma raqiba, kemudian beliau pun berangkat menaiki kendaraan. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Muslim. Di sini dulu, sebelum kita sudah